Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Baik, selamat malam Pak Member. Malam. Semoga kita dalam keadaan sehat dan bahagia. Yang mana sebelum kegiatan coaching kali ini agar berjalan lancar dan baik, marilah kita berdoa sesuai dengan ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, dalam kegiatan coaching ini kita berbagi peran antara saya, Wahyu Sugiarto sebagai coach dan Pak Member sebagai coach. Nah, sebelum memulai kegiatan hari ini Pak Member, saya mau mengajukan pertanyaan pembuka ini. Jadi, kira-kira menurut Pak Member, kompetensi apa yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan coach ini? Baik, terima kasih Pak Wahyu. Selamat malam. Nah, kompetensi yang perlu ditingkatkan dalam kegiatan ini menurut saya Pak Wahyu, yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua itu mendengarkan secara aktif, yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dan yang terakhir itu mendengarkan dengan penuh ketertarikan menurut saya Pak Wahyu. Baik, Pak Member. Untuk rencana Pak Member sendiri kira-kira di sekolahannya kira-kira nanti kapan realisasinya, kira-kira ada nggak kira-kira? Untuk realisasi tetap Pak, harus terus diupayakan kepada rekan-rekan sejawat, kepada teman-teman di lingkup organisasi profesi. Contohnya itu Pak Wahyu di tingkat kecamatan itu ada MGMB, ada PGRI, dan lain sebagainya. Oke, baik. Jadi gini Pak Member, saya mau mau ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan ke Pak Member ini. Baik, terima kasih Pak Wahyu, silahkan dimulai. Nah, kira-kira apa yang bisa saya bantu itu tidak mengganggu kesibukan saya. Silahkan Pak. Oke, aman ya Pak Member, nggak ada kesibukan ya? Tidak ada kesibukan Pak. Oke, begini Pak Member, saya ingin menyampaikan beberapa hal yang menjadi ganjalan di benak saya ini. Pada akhir-akhir ini saya penuh dengan kegiatan-kegiatan di luar sekolah, sehingga timbul masalah tentang manajemen waktu ini. Manajemen waktu antara tugas pokok saya sebagai guru dengan tambahan tugas sebagai wakakurikulum dan guru ekstrakurikuler, sehingga membuat situasi pembelajaran itu seringkali saya tinggal. Apalagi saya juga aktif dalam kegiatan penyelenggara pemilu gitu. Makanya proses belajar mengajar dengan siswa ini sering saya tinggalkan sehingga tidak berjalan dengan baik. Apalagi yang kemarin saya mengikuti kegiatan kejuaraan pencaksilat di IAIN Palangkaraya, sepulangnya itu langsung kegiatan lagi di Palangkaraya lagi bintek wakakurikulum yang semacam ini, sehingga seringkali saya meninggalkan tugas mengajar saya kepada siswa saya. Gitu Pak. Oh begitu, terkait manajemen waktu ya Pak ya, sehingga berdampak kepada tugas utama Bapak sebagai guru, memberikan tugas kepada siswa ya. Berarti masalahnya di bagian manajemen waktu ya Pak ya? Iya Pak, betul Pak. Itu masalahnya saya tadi sebagai wakakurikulum, sebagai pembina eskul, terus macam-macam kegiatannya, terus pendampingan kepada siswa, sehingga
proses belajar mengajar itu tadi tidak bisa berjalan dengan baik. Itu, ya. Nah, dari beberapa permasalahan yang Pak Wahyu hadapi, apakah Pak Wahyu sudah mengadakan tindakan atau melakukan koordinasi dengan rekan sejawat atau dengan kepala sekolah, Pak? Sebenarnya untuk koordinasi saya dengan kepala sekolah itu sudah saya lakukan, termasuk koordinasi dengan Bapak Ibu guru yang lain. Masalahnya di sekolah kami ini Pak Wember, 14 orang guru itu terdiri dari 10 orang guru wanita itu, yang notabene punya anak kecil. Sehingga ketika ada kegiatan-kegiatan BIMTEK atau hal yang sejenis, itu selalu saja alasan keluarga itu yang sebagai alasan untuk mereka tidak mau berangkat. Anaknya yang masih kecil, nanti yang ngurus suaminya dan sebagainya itu. Sebenarnya sudah hal semacam itu sudah saya sampaikan juga ke kepala sekolah bahwasanya yang mempunyai tanggung jawab untuk bisa mewakili kegiatan sekolah di luar sekolah itu tanggung jawab kita semua, tidak hanya sekedar saya saja. Nah, kalau permasalahannya sudah jelas ya Pak ya, mengenai manajemen waktu, tentunya Pak Wahyu sudah memiliki rencana atau tindakan yang akan Pak Wahyu ambil dalam permasalahan tersebut ya? Iya Pak, sebenarnya saya juga sudah coba-coba untuk membuat beberapa rencana agar permasalahan itu bisa terurai gitu kan, biar kita sama-sama bisa jalannya di sekolah. Yang pertama, tindakan yang akan saya lakukan yaitu mungkin mengurangi kegiatan aktivitas saya yang di luar kegiatan pokok saya, seperti misalkan tadi penyelenggara pemilu dan sebagainya tadi, biar fokus ke kegiatan saya yang sehari-hari untuk tugas pokok saya. Terus yang kedua, saya akan berusaha memotivasi teman atau rekan sejawat saya agar berani dan mau untuk mengikuti BIMTEK yang sejenis itu, sehingga kita sama-sama bisa memajukan sekolah. Dan yang ketiga, ini kaitannya tentang proses belajar mengajar dengan murid. Nah, saya akan coba belajar lebih giat lagi berkaitan dengan proses pembelajaran jarak jauh atau daring, baik itu melalui Zoom, melalui Google Meet atau Classmeet, ataupun WA Group dan lain-lain, sehingga masih bisa memberikan pembelajaran kepada murid saya. Itu Pak Firman. Nah, kalau dilihat dari skala ya Pak ya, skala 1 sampai 10 dari apa yang dilakukan oleh Pak Wahyu, kira-kira Pak Wahyu sudah berada di skala berapa Pak sekarang? Kalau melihat apa yang sudah saya lakukan, baik itu koordinasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, termasuk menyiapkan pembelajaran secara daring tadi, mungkin saya pada saat ini nilai saya 7,5 Pak. Baik, dan berikutnya Pak, untuk meningkatkan skala itu lagi, apa yang akan Pak Wahyu lakukan untuk memaksimalkan potensi yang Pak Wahyu untuk memanajemen waktu itu Pak, kira-kira? Tentunya yang perlu saya lakukan adalah peningkatan secara intens berkaitan dengan koordinasi dengan rekan sejawat ini Pak. Karena permasalahan dasarnya sebenarnya juga kaitannya dengan rekan-rekan sejawat yang mungkin peran aktifnya masih kurang gitu kan, sehingga harapan saya nanti saya ada koordinasi dengan rekan-rekan sejawat sehingga muncul kesadaran pribadi untuk bisa mau mengembangkan diri untuk mengikuti kegiatan-kegiatan BIMTEK tersebut. Yang kedua, tentunya saya perlu banyak belajar lagi tentang proses pembelajaran secara daring tadi, baik secara konten, secara proses maupun secara produknya. Dan yang ketiga adalah mengurangi aktivitas saya yang di luar tugas pokok saya. Itu Pak. Baik Pak Wahyu. Baik, kalau mendengar penyampaian Bapak tadi, sebenarnya sudah bagus untuk dilakukan. Namun sedikit saya sayangkan Pak, jika aktivitas di luar harus ditinggalkan, tentunya itu akan berkurangnya sumber pendapat Bapak Pak Wahyu dan keluarga. Kalau memang tetap bisa dilakukan dengan baik, tidak perlu sampai meninggalkannya Pak. Selanjutnya,
Pak Wahyu untuk menunjang komitmennya. Tadi kira-kira apa ya Pak yang akan Pak Wahyu lakukan? Oke. Jadi komitmen yang akan saya lakukan adalah saya harus bisa membedakan antara tugas utama saya sebagai seorang guru dengan tugas tambahan Wakasek kurikulum serta pembina ekskul tadi dengan kegiatan-kegiatan di luar tugas pokok saya di luar sekolah, sehingga tidak mengganggu satu sama lain gitu, Pak. Dari pemaparan Pak Wahyu tadi, komitmennya menurut saya sudah bagus, Pak. Harapan kedepannya Pak Wahyu bisa lebih mengembangkan karirnya dan tugasnya di sekolah agar berjalan dengan baik, dan Pak Wahyu bisa manajemen waktu dengan baik. Bagaimana perasaan Pak Wahyu setelah ngobrol pada hari ini, Pak, dengan saya? Baik, alhamdulillah. Rasa-rasanya setelah ngobrol dengan Pak Fember ini tadi, unek-unek yang selama ini saya pendam sendiri sudah tersampaikan atau tersalurkan, Pak. Sehingga mudah-mudahan dalam pertemuan dengan Pak Fember ini membuka hati saya, pikiran saya agar dapat meningkatkan manajemen waktu saya, membagi waktu antara tugas pokok dengan tambahan itu. Terima kasih Pak Fember sudah membersamai saya selama beberapa menit ini, sehingga saya merasa lega, sangat tercerahkan gitu Pak Fember. Sama-sama Pak, semoga kita dapat bertemu lagi ngobrol-ngobrol untuk kemajuan pendidikan ini Pak. Ya, terima kasih Pak Fember. Baik, terima kasih Pak Fember. Saya akan memberikan sedikit pernyataan tentang coaching yang kita lakukan pada saat ini. Yang pertama, coaching kita hari ini tadi berjalan dengan baik. Dan Pak Fember tadi sudah memberikan proses coach dengan baik, dengan tidak terlalu banyak memberikan solusi-solusi, tapi memicu bagaimana solusi itu saya sendiri yang menentukan dan menginginkan untuk menyelesaikan itu. Dalam artian selain proses yang terjadi tadi, alur cerita sudah sangat jelas gitu, terlihat dengan jelas. Yang kedua, tujuan umumnya juga sudah terlihat, identifikasi masalahnya tadi juga sudah ada, rencana aksi saya tadi juga sudah saya sampaikan. Terus kapan kira-kira rencana aksi itu akan dilaksanakan, dan ada solusi yang nantinya akan dilakukan. Baik, demikian coaching yang kita lakukan bersama Pak Fember. Sebelum akhir kegiatan ini, izinkan saya untuk bertanya ke Pak Fember. Pertanyaan yang pertama, menurut Pak Fember, kira-kira apa indikator ketercapaian coaching ini Pak Fember? Baik, indikator ketercapaian dari proses coaching ini Pak, menurut saya yang pertama, kita dapat membangun dasar proses coaching. Nah, kemudian yang kedua, menjalankan proses coaching dengan baik. Nah, yang ketiga itu keterampilan berkomunikasi juga meningkat. Kemudian keterampilan memfasilitasi proses coaching menjadi lebih baik, Pak. Mantap bener nih. Terima kasih nih Pak Fember. Terakhir, pertanyaan saya terakhir nih Pak Fember. Kira-kira kompetensi apa yang ingin Pak Fember kembangkan dalam proses coaching ini Pak Fember? Yang saya inginkan dan saya kembangkan dalam proses coaching saya ini Pak, yaitu kompetensi komunikasi. Kemudian yang kedua, kompetensi untuk membangun hubungan baik antar rekan sejawat. Nah, kemudian yang ketiga itu kemampuan untuk menggali suatu permasalahan, Pak. Baik, terima kasih Pak Fember. Mungkin proses coaching kita cukup sekian. Terima kasih atas bantuan untuk memberi solusi kepada saya pada kesempatan hari ini. Semoga apa yang kita lakukan tadi bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Pak.